Oke, selamat datang. Hari ini saya akan jadi mentor saham Anda dan kita akan bedah bareng-bareng laporan keuangan dari PT Primadaya Plastisindo atau yang kodenya PDPP. Tujuannya cuma satu, mencari tahu apakah perusahaan ini adalah investasi yang cerdas. Kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental ya, pertanyaan yang wajib dikuasai oleh setiap investor. Gimana sih caranya kita membaca kesehatan sebuah perusahaan hanya dari laporan keuangannya? Percaya sama saya, kalau Anda bisa kuasai ini adalah kuncinya. Oke, biar analisis kita terarah, kita punya game plan yang jelas. Pertama, kita kenalan dulu sama bisnisnya PDPP, lalu kita cek profitabilitasnya, setelah itu kita intip seberapa sehat neraca keuangannya, dan terakhir, yang nggak kalah penting, kita identifikasi risikonya dan kita tarik kesimpulan bareng-bareng. Langkah pertama, tak kenal maka tak sayang kan? Yuk kita kenalan dulu lebih dalam sama perusahaan yang mau kita bedah hari ini. PT Primadaya Plastisindo Tbk. Oke, jadi nama perusahaannya PT Primadaya Plastisindo Tbk. Dan di bursa saham, Anda bisa cari dengan kode PDPP. Nah, mereka ini mainnya di industri containers and packaging. Coba pikir deh, hampir semua barang yang kita beli butuh kemasan kan? Ini artinya pasar mereka itu luas dan cenderung stabil. Ini poin bagus pertama yang perlu kita catat. Nah, ini bagian yang menarik. Dari mana sih mereka dapat uang paling banyak? Coba lihat. Ternyata, galon jadi jagoan utamanya, kontribusinya lebih dari 138 miliar rupiah di tahun 2025. Ini penting banget buat kita sebagai analis. Kenapa? Karena ini menunjukkan ada ketergantungan yang cukup besar pada satu jenis produk. Ini bukan berarti jelek loh ya, tapi ini adalah sesuatu yang harus kita sadari dan pantau. Oke, kita udah tahu mereka jual apa. Sekarang, pertanyaan selanjutnya, apakah jualan mereka itu menghasilkan untung? Untuk menjawabnya, kita harus masuk ke ruang mesin perusahaan, yaitu laporan laba ruginya. Sebagai mentor, hal pertama yang selalu saya perhatikan itu top line-nya alias penjualannya. Dan lihat ini, PDPP nunjukin pertumbuhan yang wow, impresif. Penjualannya loncat dari 420-an miliar ke lebih dari 546 miliar rupiah, cuma dalam setahun. Ini jelas sinyal positif yang sangat kuat. Oke, penjualannya naik, keren. Tapi apakah untungnya juga ikut naik? Nah, ini dia jawabannya. Ternyata, iya, laba kotornya juga tumbuh signifikan. Ini artinya apa? Mereka bukan cuma jago jualan, tapi juga makin efisien dalam proses produksinya. Ibaratnya mesinnya makin panas, tapi makin irit bensin. Ini tren yang sangat sehat. Oke, penjualan naik, laba juga naik. Kedengarannya bagus banget. Tapi sekarang pertanyaan terpenting buat kita sebagai investor. Terus, apa untungnya buat saya yang punya sahamnya? Apa ini semua ngalir ke kantong pemegang saham? Nah, ini dia angka ajaibnya, 11,29. Ini adalah laba per saham atau earnings per share di tahun 2025, naik dari 7,79 di tahun sebelumnya. Angka inilah bukti konkretnya. Ini yang menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan itu benar-benar jadi cuan buat para pemegang saham. Setiap lembar saham yang Anda pegang jadi lebih bernilai. Kalau perusahaan itu sebuah bangunan, laba rugi itu seperti seberapa bagus dekorasi interiornya. Sekarang, kita mau cek fondasinya, yaitu neraca keuangan. Apakah bangunannya ini berdiri di atas fondasi yang kokoh atau gampang goyang? Cara ngeceknya gampang banget. Lihat aja perbandingan antara apa yang mereka miliki, asetnya, dan apa yang mereka utang, liabilitasnya. Di sini kita lihat asetnya PDPP itu sekitar 602 miliar. Sementara utangnya cuma 170 miliar. Jomplang banget kan? Ini artinya apa? Fondasinya sangat sehat, sangat kuat. Tapi, sebagai analis yang jeli, kita nggak berhenti di situ. Kita gali lagi utangnya. Nah, ternyata sebagian besar utangnya itu jangka pendek. Artinya harus dilunasi dalam setahun. Apakah ini bahaya? Belum tentu. Ini cuma sesuatu yang perlu kita waspadai. Tapi, kalau melihat asetnya yang kuat tadi, seharusnya ini masih sangat bisa dikelola. Oke, sejauh ini kelihatannya bagus-bagus saja ya. Tapi ingat, investor yang cerdas itu bukan cuma cari kabar baik. Justru sebaliknya, kita harus sengaja mencari potensi masalah atau resiko yang mungkin tersembunyi. Mari kita jadi detektif. Nah, salah satu tempat untuk mencari masalah itu ada di sini, di analisis umur piutang usaha. Tabel ini kelihatannya rumit, tapi intinya cuma satu. Ini ngasih tahu kita apakah pelanggan-pelanggan PDPP itu bayar utangnya tepat waktu atau enggak. Ini penting banget buat kesehatan cash flow. Buat yang mungkin belum familiar, piutang usaha itu gampangnya gini. PDB sudah kirim barang, sudah catat penjualan tapi uangnya belum diterima. Masih nyangkut di pelanggan. Dan disinilah kita menemukan bendera kuning pertama kita.
Ternyata dari total piutang 68,5 miliar, sekitar 20%-nya itu sudah lewat jatuh tempo. Kenapa ini penting? Karena kalau uangnya lama masuk, atau bahkan nggak masuk sama sekali, itu bisa mengganggu kas perusahaan. Uang kas itu kan darahnya bisnis. Kalau terhambat, bisa-bisa susah buat bayar biaya operasional, buat ekspansi, atau bahkan buat bagi dividen. Oke, jadi kita simpulkan ya penjelajahan kita hari ini. PDPP ini jelas perusahaan yang lagi bertumbuh kencang, profitnya juga naik, dan fondasi keuangannya kuat. Itu sisi positifnya. Tapi ada satu tapinya, ada potensi risiko di piutang usaha yang telat bayar. Jadi, PR kita sebagai investor adalah memonitor terus apakah mereka bisa menagih piutang ini dengan lebih efisien ke depannya. Nah, sekarang bola ada di tangan Anda. Kita sudah bedah datanya bareng-bareng, dari yang bagus sampai yang perlu diwaspadai. Sebagai mentor, tugas saya sudah selesai sampai di sini. Sekarang giliran Anda. Dengan semua informasi ini, apa langkah yang akan Anda ambil selanjutnya?